Pertama, kita mengambil quotes dari Bob Talbert. Dia bilang, teaching kids to count is fine, but teaching them with counts is best. Artinya, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau yang utama adalah yang terbaik. Mengajarkan anak keterampilan akademis seperti berhitung itu penting. Tapi yang lebih penting adalah mengajarkan mereka nilai-nilai yang benar-benar berharga dalam hidup. Dalam proses pembelajaran yang saya pelajari sekarang, ini berarti bahwa sebagai guru, tugas saya bukan hanya memberi pengetahuan, tapi juga membantu siswa memahami dan menghargai hal-hal penting dalam hidup, seperti kejujuran, empati, dan tanggung jawab. Dengan begitu, mereka tidak hanya pintar, tapi juga menjadi pribadi yang baik. Pertanyaan pemantik yang pertama adalah, bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut akan mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, dan keputusan tersebut dapat berdampak besar pada lingkungan kita. Misalnya, jika kita selalu berpegang pada prinsip kejujuran dan tanggung jawab, keputusan yang kita ambil akan mencerminkan integritas dan dapat menciptakan lingkungan yang jujur dan saling percaya. Sebaliknya, jika keputusan yang diambil tanpa memikirkan nilai-nilai moral dapat menimbulkan ketidakadilan atau ketidakpercayaan dalam lingkungan kita. Selanjutnya, bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai pemimpin pembelajaran, saya dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid melalui pengambilan keputusan yang bijaksana dan berlandaskan nilai-nilai etis. Setiap keputusan yang diambil, baik terkait strategi pembelajaran, manajemen kelas, atau kebajikan pendidikan, harus memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan murid. Dengan membuat keputusan yang adil dan berpihak pada murid, saya bisa membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif, mendukung, dan kondusif bagi perkembangan mereka. Seperti kata George Wilhelm Friedrich Hegel, education is the art of making man ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Pendidikan adalah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Berarti bahwa tujuan pendidikan bukan hanya mengajarkan pengetahuan atau keterampilan saja, tetapi juga membantu siswa menjadi pribadi yang bermoral dan etis. Dalam konteks pembelajaran yang saya alami di modul ini, proses pendidikan tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan moral. Sebagai calon guru penggerak, saya belajar bahwa mengajar murid tentang nilai-nilai seperti keadilan, empati, dan tanggung jawab sama pentingnya dengan mengajarkan pengetahuan akademis. Lalu, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Ki Hajar Dewantara yang berpusat pada Ing Ngarsa Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tuturi Handayani mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus mampu memberikan teladan, membangun kehendak, dan memberikan dorongan. Dalam konteks pengambilan keputusan, filosofi ini membantu pemimpin untuk membuat keputusan yang berpihak pada kepentingan bersama dengan tetap mempertimbangkan nilai moral dan etika. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang tertanam dalam diri mempengaruhi prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan, terutama pada bagaimana pemimpin bertindak dalam situasi yang memerlukan integritas, keadilan, dan kesetiaan. Nilai-nilai tersebut membentuk dasar bagi setiap keputusan yang dibuat dalam berbagai situasi. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Coaching memungkinkan fasilitator membantu kita merefleksikan proses pengambilan keputusan,
baik dalam hal efektivitas maupun pengujian terhadap keputusan yang diambil. Coaching memberikan kesempatan untuk menggali lebih dalam pertanyaan-pertanyaan yang muncul, serta memperbaiki atau menyempurnakan langkah-langkah yang diambil. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Seorang guru yang mampu mengelola dan menyadari aspek sosial emosional akan lebih baik dalam menghadapi dilema etika. Kesadaran emosional membantu pengambilan keputusan yang adil dan tepat, serta mampu menciptakan lingkungan yang lebih positif. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pembahasan studi kasus yang menekankan dilema moral menunjukkan bahwa nilai-nilai yang dianut seorang pendidik sangat mempengaruhi pilihan keputusan yang diambil. Nilai tersebut kembali pada integritas dan kejujuran dalam bertindak. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat berdampak besar pada terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan positif, sehingga murid dapat berkembang secara optimal. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Setiap lingkungan menghadapi tantangan dalam perubahan paradigma, terutama dalam menangani sebuah kasus dilema etika. Namun, pemimpin yang berpikiran terbuka mampu memfasilitasi transisi ini dengan baik. Lalu, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan yang tepat sesuai dengan potensi murid yang berbeda-beda adalah kunci dalam mewujudkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pemimpin harus membuat keputusan yang mendukung perkembangan murid secara individual. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang pemimpin yang bijaksana dalam pengambilan keputusan dapat memberikan dampak besar pada kehidupan dan masa depan muridnya. Keputusan yang berpihak pada perkembangan murid menciptakan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Apakah kesimpulan akhir yang dapat kita tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Modul ini menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang berbasis pada dilema etika dengan menggunakan 4 paradigma dan 3 prinsip yang dibahas sebelumnya. Konsep-konsep ini saling terhubung dan membentuk dasar penting dalam pengambilan keputusan etika. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi dilema etika? Bila mana pernah, apa bedanya dengan yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, pengambilan keputusan mungkin didasarkan pada intuisi dan pengalaman. Setelah modul ini, terdapat lebih banyak struktur dalam pengambilan keputusan seperti paradigma dan langkah yang lebih jelas. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran di modul ini? Modul ini memberikan perspektif yang lebih dalam terhadap pengambilan keputusan, membuatnya lebih sistematis dan mempertimbangkan aspek-aspek etika secara lebih mendalam. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Memahami konsep dilema etika dan pengambilan keputusan sangat penting bagi individu, terutama bagi seorang pemimpin. Hal ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih matang dan bertanggung jawab, serta menciptakan dampak positif di lingkungan sekitar, khususnya di lingkungan sekolah.